Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi manajemen, konsentrasi keuangan, dan mata kuliah manajemen keuangan internasional. Di sini kami ingin menunjukkan video dari hasil presentasi kami. Oleh karena itu, pertama-tama kami memulai perkenalan terlebih dahulu. Saya pribadi, nama saya Muhammad Rizky Abdillah. Nama saya Regita Syayani. Nama saya Fitri Syadina. Nama saya Aurelia Rizadia Said. Nama saya Nusrul Fiskar. Kami ingin mempresentasikan tentang materi valuta asing. Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang apa itu uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara umum. Nah, ada dua pihak yang terlibat di dalam pasar uang. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, dan yang kedua, pihak yang menanamkan dana. Lanjut ke valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta asing. Berikutnya adalah kurs. Kurs itu adalah harga mata uang dibandingkan mata uang lain. Mata uang kuat disebut hard currency karena memiliki nilai relatif lebih stabil dan seringkali meningkat atau apresiasi terhadap mata uang lainnya. Sedangkan mata uang lemah dikenal dengan sebutan soft currency karena mempunyai nilai yang relatif tidak stabil dan seringkali nilainya merosot atau depresiasi terhadap mata uang lain. Yang berikutnya adalah kurs valuta asing. Pertama, kita akan membahas nilai tukar atau exchange rate. Adalah perubahan harga mata uang dibandingkan dengan harga mata uang lainnya. Berikutnya, kurs terbagi jadi dua, direct rate and indirect rate. Yang pertama, direct rate adalah penempatan mata uang domestik di depan mata uang asing. Yang kedua, indirect rate, yaitu penempatan mata uang asing di depan mata uang domestik. Berikutnya, perbedaan tingkat kurs timbul karena satu, perbedaan antara kurs jual dan kurs beli atau selisihnya. Yang kedua, perbedaan kurs yang diakibatkan oleh perbedaan dalam waktu pembayarannya. Yang ketiga, perbedaan tingkat keamanan dalam penerimaan hak pembayarannya. Berikutnya adalah tujuan pasar falas atau valuta asing. Yang pertama adalah mencari keuntungan. Yang kedua, untuk transaksi pembayaran. Yang ketiga, mempertahankan daya beli. Yang keempat, penerimaan uang ke luar negeri. Yang kelima, kemudahan berbelanja. Yang keenam, penganggaran risiko atau hedging. Yang keenam adalah meminimalisir risiko. Jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama adalah spot transaction. Adalah jual beli falas yang penyerahannya dilaksanakan dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal transaksi. Yang kedua, forward transaction atau pasar berjangka atau tunggal. Adalah jual beli devisa dengan penyerahan devisa pada waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Berikutnya ada swap transaction, merupakan pembelian atau penjualan devisa secara simultan atas suatu devisa dalam jumlah yang sama, tetapi tanggal berlaku transaksinya yang berbeda-beda, atau pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka dan sebaliknya. Berikutnya sistem kurs. Sistem kurs ada dua. Yang pertama, sistem kurs yang berubah-ubah, dan yang kedua, sistem kurs yang stabil. Sistem kurs berubah-ubah adalah kurs falas yang berubah-ubah dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran falas. Yang kedua, sistem kurs stabil adalah kurs falas yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran falas. Mekanisme pasar valuta asing. Pertama, pasar falas atau devisa merupakan mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Yang kedua, pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya, atau pembelian dan penjualan falas.
Selain memberikan mekanisme pembayaran internasional, pasar devisa juga melakukan fungsi hedging, menghubungkan tingkat bunga domestik dan luar negeri, serta penggunaan operasi-operasi arbitrage untuk menjamin bahwa rasio-rasio disesuaikan dengan ekspektasi nilai tukar yang sama antar negara. Peserta pasar falas yang pertama, bank-bank komersial. Peserta pasar falas pertama, bank-bank komersial besar untuk memenuhi transaksi komersial seperti ekspor, impor, pengiriman utang, dan lain-lain yang dilakukan oleh nasabahnya atau untuk kebutuhan bank tersebut. Kedua, bank komersial seperti MNC untuk tujuan hedging atau transaksi jual beli. Ketiga, nasabah kecil seperti kegiatan ekspor impor yang dilakukan perusahaan individu atau perorangan dan perusahaan kecil. Keempat, bank sentral bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar uang atau untuk mempertahankan target nilai tukar. Yang keempat, investment atau merchant bank atau money market melayani pasar modal dan corporate finansial sebagai penjamin emisi saham, obligasi, pinjaman, serta penyediaan jasa keuangan. Pasar spot, transaksi yang meliputi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan dalam waktu 2 hari kerja dilakukan dalam pasar spot dan dikenal dengan istilah transaksi spot. Para pedagang falas di seluruh dunia secara tetap memonitor kurs ini yang dengan cepat merefleksikan perubahan tekanan permintaan dan penawaran yang ditransmisikan ke bursa oleh pedagang falas, baik bertindak atas nama sendiri maupun atas nama langganan dagangannya. Variasi dalam tingkat perputaran dalam bursa falas, baik yang disebabkan oleh faktor permintaan atau penawaran, dapat menimbulkan fluktuasi tetap dalam kuotasi kurs. Kuotasi yang digunakan untuk perdagangan antar dealer dalam pasar antar bank dinyatakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama, sistem Amerika, di mana sejumlah dolar yang dipakai untuk menukar satu unit mata uang asing, contoh 1 DM, dapat diperjualbelikan untuk sejumlah 0,56 dolar atau dapat dinyatakan dengan 0,56 dolar per DM. Yang kedua, sistem Eropa, di mana sejumlah uang asing dipakai untuk menukar satu mata uang dolar. Contoh 1 dolar dapat ditukar atau diperjualbelikan untuk sejumlah FF5 atau dapat dinyatakan dengan FF5 per dolar. Selanjutnya tentang pasar forward. Pertama, bursa di mana pembelian dan penjualan akan mata uang dikontrak atau disetujui sekarang untuk penerimaan serta penyerahan di masa mendatang. Umumnya 1, 3, atau 6 bulan, sehingga kurs akan tetap bertahan sampai kontrak dilaksanakan, serta tidak dianggap terhadap fluktuasi baik pada kursa spot maupun kursa ke depan untuk kontrak lainnya. Kursa forward ditentukan oleh permintaan ke depan dan penawaran ke depan dari valuta asing. Misalnya, seorang eksportir komputer Inggris yang berharap menerima pembayaran dolar dalam jangka waktu 3 bulan, berusaha tidak menggantungkan pada kurs spot dolar dengan menyetujui kontrak untuk penjual dolar lebih dulu bagi penyerahan 3 bulan mendatang. Ini berarti dia menjamin lebih dulu nilai pound sterling dari dolar yang akan diterima dan kemudian baru penyerahannya. Meningkatnya permintaan atau menurun penawaran mata uang untuk penyerahan di masa mendatang cenderung untuk menaikkan nilai mata uang yang relatif terhadap kurs spot, sedangkan menurutnya permintaan atau meningkatkan penawaran akan menurunkan nilai mata uang yang relatif. Suatu mata uang dikatakan memiliki timing ke depan bahwa nilai di masa depan mendatang lebih tinggi dari nilai sekarangnya, serta dikatakan mengandung potongan ke depan bahwa nilai mendatang lebih rendah dari nilai sekarang. Tingkat premi ke depan atau tingkat diskon bisa dihitung dengan rumus kurs ke depan dikurang kurs spot dibagi kurs spot dikali 12 bulan dibagi kontrak ke depan dikali 100%. Contohnya, kalau kurs spot trailing 1 kurs sterling seharga 2,00 dolar
dan kurs forward dalam 3 bulan, satu pound sterlingnya 2,02 dolar, maka forward premium dari kurs sterling adalah 0,02 dolar yang dihitung atas basis presentasi tahunan menjadi 2,02 dolar dikurang 2,00 dolar dibagi dengan 2,00 dolar dikali dengan 12 bulan dibagi dengan 3 bulan temponya dikali 100% sama dengan 4% per tahun. Kalau kurs forward dari pound sterling adalah 1 pound sterling sama dengan 1,97 dolar, maka forward diskon menjadi 3 sen, yaitu 1,97 dolar dikurang 2,00 dolar sama dengan dibagi 2,00 dolar dikali 12 bulan dibagi sama 3 bulan temponya dikali 100%, maka hasilnya minus dari 6% per tahun. Depresiasi adalah turunannya harga mata uang terhadap mata uang asing. Devaluasi adalah depresiasi yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, depresiasi rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika. 1 dolar sama dengan 2.500 menjadi 1 dolar sama dengan 10.000. Apresiasi adalah naiknya suatu harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Revaluasi adalah apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, apresiasi dolar Amerika terhadap yen Jepang dari 1 dolar sama menjadi 79,95 yen menjadi 1 dolar sama dengan 125 yen. Hedging dalam bursa falas adalah penghapusan atau pencegahan atau resiko falas. Hal ini dilakukan dengan menghindari posisi terbuka dalam falas. Itu tidak seimbangnya dalam aset dan utang falas. Ketidakseimbangan ini diasumsikan dalam 2 bentuk, yaitu posisi panjang terjadi apabila aset mata uang asing lebih banyak dari utang mata uang asing. Terus selanjutnya, posisi pendek terjadi apabila utang mata uang asing lebih banyak dari aset mata uang asing. Karena pusing mengandung resiko ekonomi ini yang membebani operator dengan kerugian potensial sebagai akibat dari perubahan yang tidak menguntungkan dari kurs valuta. Suatu depresiasi spot dari mata uang dengan aset yang dipegang cenderung untuk menurunkan nilai mata uang asing atas utang yang nampak, atau bahasa lain outstanding. Kerugian potensial dapat dihindari dengan hedging dalam bursa falas, yakni dengan menutup posisi terbuka, atau bahasa lain uncovered, baik melalui penjualan ke depan dari mata uang itu dengan aset didenominasikan, atau dengan pembelian ke depan dari mata uang itu dengan utang didenominasikan. Dalam kedua situasi tersebut, biaya potensial dari fluktuasi mata uang yang merugikan akan dibatasi dengan biaya penutup ke depan atau cost of forward cover yang pada permulaan transaksi valuta ke depan. Dan selanjutnya ada contoh soal. Misalkan dalam hal seorang penduduk Amerika Serikat harus memindahkan pembayaran 2.000 pound sterling dalam 3 bulan. Biaya utang pound sterling menjadi 4.000 dolar pada kurs spot 1 pound sterling itu sama dengan 2 dolar, tapi akan naik menjadi 5.000 dolar jika pound sterling mengalami apresiasi 1 euro sama dengan 2,50 dolar. Ini berarti kerugian 1.000 dolar bagi penduduk Amerika Serikat tersebut. Dengan melakukan hedging atas utang dalam bursa valuta ke depan, yaitu membeli pound sterling pada kurs ke depan 1 euro sama dengan 2,20, maka dia akan melimitkan kerugian menjadi 400 dolar biaya penutup ke depan. Biaya penutup ke depan sama dengan 2.000 pound sterling dikali 0,20 dolar per euro sama dengan 400 dolar.
Selanjutnya spekulasi. Spekulasi yaitu kebalikan dari hedging, yaitu kesediaan untuk menerima resiko valuta asing. Spekulasi secara konsekuen dianggap ada kapan saja posisi valuta asing yang terbuka, baik panjang atau pendek yang dipertahankan, karena sudah pasti mengandung resiko dan dengan demikian kemungkinan keuntungan spekulatif. Spekulasi dapat dilakukan melalui bursa valuta spot maupun forward, serta menyangkut adanya posisi pendek dalam mata uang lemah yang diharapkan mengalami depresiasi atau devaluasi, dan posisi panjang dalam mata uang kuat yang diharapkan mengalami apresiasi atau direvaluasi. Spekulasi mata uang kuat diartikan sebagai membeli jumlah mata uang kuat dengan mata uang lemah pada waktu harganya rendah dan menjualnya kembali pada waktu mata uang kuat mengalami apresiasi. Spekulasi mata uang lemah diartikan sebagai menjual sejumlah mata uang lemah dengan mata uang kuat dan membeli kembali pada waktu mata uang lemah mengalami depresiasi. Keuntungan yang didapatkan adalah selisih kurs mata uang lemah sebelum dan sesudah terjadi depresiasi. Contoh spekulasi dolar mata uang kuat dan ada apresiasi dari dolar, yaitu PX sama dengan 10.000 US dollar, P0 sama dengan 2.500 rupiah per US dollar, kemudian PS sama dengan 2.700 rupiah per US dollar, PV sama dengan 2.600 per US dollar per 6 bulan. Kemudian I1 sama dengan 15%, I2 sama dengan 5%. Alternatif pertama dengan spekulasi forward yaitu TTF sama dengan 10.000 buka kurung 2.600 dikurang 2.500 yang hasilnya 1 juta. Kemudian alternatif kedua dengan spekulasi spot yaitu yang pertama TTS 1 sama dengan 10.000 dikali 2.700 dikurang 2.500 sama dengan 2 juta. Kemudian TTI 1 sama dengan 10.000 dikali 2.500 dikali 15% dikali 6 per 12 sama dengan 1.875.000. Kemudian TTI 2 sama dengan 10.000 dikali 2.700 dikali 5% dikali 6 per 12 sama dengan 675.000. Kemudian TTS sama dengan TTS 1 ditambah TTI 1 ditambah TTI 2 sama dengan 4.550.000. Kemudian arbitrase. Arbitrase adalah membeli pada waktu harga rendah dan menjual pada waktu harga tinggi. Dengan situasi pasar yang tidak stabil dalam jangka pendek, maka terdapat kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari arbitrase. Kemudian asumsi yang sering dipakai dalam jangka pendek terjadi keadaan tidak seimbang sehingga dapat terjadi arbitrase, tetapi secara bertahap akan menuju ke titik keseimbangan kurs. Contoh, kurs spot pound sterling di London, 1 pound sterling sama dengan 1,98 US dollar. Kemudian kurs spot dolar di New York, 1 US dollar sama dengan 0,50 pound sterling atau 1 pound sterling sama dengan 2 US dollar. Kemudian pound sterling di London terjadi under value dan di New York terjadi over value. Ada laba arbitrase yaitu beli 1 pound sterling sama dengan 1,98 US dollar di London. Kemudian jual 1 pound sterling sama dengan 2 US dollar di New York. Kemudian laba arbitrase 1 pound sterling sama dengan 0,02 US dollar. Selanjutnya, harga 1 pound sterling akan naik di London dan harga 1 pound sterling di New York akan turun. Asumsi tidak ada biaya transfer akan hambatan perdagangan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.